Halo warga bijaksana bijaksini. Wah, menurut saya ini keterlaluan ya. Ini pendapat yang sangat-sangat di luar nurul menurut saya pribadi. Sangat jarang seorang dokter mengatakan seperti ini. Jadi baru-baru ini Dokter Rui Hasan mengatakan bahwa agama itu sebenarnya sangat berhubungan dengan yang namanya politik. Boleh dikatakan bahwa agama itu diciptakan tujuannya untuk politik. Jadi kalau ada argumen yang mengatakan bahwa agama kok bawa-bawa politik, ya agama itu kan diciptakan tujuannya untuk politik gitu. Itu kata Dokter Rui Hasan ya. Disclaimer on ya, saya tidak menyebarkan paham Dokter Rui Hasan di sini ya, tapi menurut saya pribadi sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya. Kemudian Dokter Rui Hasan mengatakan bahwa biasanya ya agama itu sangat syarat dengan yang namanya partai politik atau politik lah gitu ya. Buktinya ya salah satunya itu perang salib. Perang salib itu kan sebenarnya kan agama yang dibalut politik. Tapi sebenarnya agama itu juga terlibat kalau saya perhatikan dalam perang salib. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Jadi gini guys, perang salib itu kan terjadi karena apa? Karena ada yang namanya perebutan wilayah, perebutan kekuasaan, membuktikan agama siapa yang paling benar dan lain sebagainya. Apakah ini murni hanya politik? Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini murni politik. Ada unsur politiknya juga, tapi ada unsur agamanya juga gitu ya. Kenapa terjadi yang namanya perang salib? Ini yang jarang dibongkar ya. Karena umat muslim zaman dulu dan umat Kristen menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci, sehingga terjadi yang namanya perang salib. Politik kan seperti itu ya. Politik tanpa kita sadari seperti itu ya. Partai politik itu menganggap bahwa kader mereka yang paling jago, kader mereka yang paling wow gitu ya, kader mereka yang paling luar biasa. Ya, sehingga apa? Sehingga seringkali antar partai politik sering terjadi konflik. Sama seperti di Konoha. Ya, bahkan Pak Prabowo dulu dengan Pak Jokowi, mereka gotok-gotokan dulu ya, tahun 2014, tahun 2015 ya. Sebelum Pak Jokowi dan Pak Prabowo rujuk ya. Mereka tuh gontok-gotokan terus ya. Partai Gerindra dengan Partai PDI gotok-gotokan ya. Di media sosial juga gitu, pendukung PDI dengan pendukung Gerindra gontok-gotokan. Nggak ada ubahnya dengan agama. Ya, agama zaman dulu juga seperti itu tanpa kita sadari ya. Sampai zaman sekarang juga seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dong ya. Kalau politik, ya tujuan agama itu diciptakan ya karena politik gitu ya. Apalagi coba. Agama itu tidak akan terlalu berfungsi kalau dia tidak bercampur dengan yang namanya politik. Ya. Coba kita perhatikan di sekeliling kita. Kalau ada agama tidak mencampuri urusan politik, akan susah berkembang. Kenapa? Karena ya ngapain gitu ya. Ngapain kita menganut agama tertentu kalau nggak ada benefit politik gitu ya. Karena benefit politik itu sangat-sangat enak sekali guys. Kalau agama itu mengurusi politik, maka mereka akan dapat yang namanya dapat amplop, dapat jatah ini dan sebagainya. Jadi di Konoha kalau kita perhatikan, justru kalau kita perhatikan itu pemuka-pemuka agama itu sangat diuntungkan karena mereka berpolitik. Nggak semuanya tapi pemuka agama seperti itu, tapi mereka berpolitik. Jadi kalau Anda jeli ya, para calon-calon politisi yang ada di Konoha itu biasanya mereka sawan ke pemuka agama gitu ya. Mereka ngasih amplop. Bahkan wakil daripada Pak Jokowi, Pak Maruf Amin adalah seorang pemuka agama. Kenapa Pak Jokowi menjadikan Pak Maruf Amin wakilnya? Apa alasannya? Untuk meraup suara. Karena Pak Maruf Amin ini adalah kader NU, ketua NU. Sehingga ya tanpa kampanye, tanpa visi dan misi dan sebagainya, ya pasti menang dong. Ya kan, karena anggota NU itu berapa ratus juta di Indonesia ya kan. Ya, keluarga besar NU itu berapa ratus juta di Indonesia. Jadi ini sangat mempengaruhi guys ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya sepakat dengan Dokter Rui Hasan ini ya. Kalau Dokter Rui Hasan mengatakan bahwa partai politik itu sama dengan agama, ya saya sepakat ya, saya sepakat banget ya. Bahkan agama itu kan sama seperti partai politik zaman purba ya, zaman dulu banget gitu. Itu partai politik.
agama itu tidak akan terlalu berpengaruh kalau tidak mengurus yang namanya politik. Justru karena mereka mengurusi politik, maka berpengaruh. Kita ambil contoh misalnya, seperti misalnya agama Buddha. Kenapa agama Buddha nggak terlalu berpengaruh di China? Apa alasannya? Karena agama Buddha itu tidak mengurusi yang namanya negara gitu. Nggak ada ngurusin politik. Kristen misalnya, kenapa Kristen itu nggak terlalu berpengaruh di Korea Selatan misalnya? Karena apa? Karena Kristen itu nggak bawa-bawa politik. Memisahkan gitu, sekuler gitu. Ya kecuali sekuler ya. Kemudian Hindu misalnya, kenapa Hindu itu tidak terlalu berpengaruh misalnya di Indonesia? Ya Bali, orang Bali kan adalah Hindu. Karena mereka nggak bawa-bawa politik. Jadi kalau suatu negara itu, misalnya suatu agama itu bawa politik, maka itu akan jadi permasalahan yang sangat besar sekali ya. Sama seperti yang terjadi di Konoha. Kenapa terjadi politik identitas di Konoha? Ya karena para politisi itu bawa agama. Sama seperti kejadian yang terjadi zaman dulu tahun 2017. Ahok versus Anies. Anies kan bawa agama tuh ya, politik identitas. Dan menang. Ya kan? Sebenarnya Ahok itu kan dipolitisasi. Bukan berarti saya berpihak pada Ahok di sini ya. Tapi kan Anies menggunakan berbagai cara untuk menang gitu. Itulah alasannya kenapa Anies sampai sekarang dibenci. Kenapa? Karena dia licik menggunakan agama. Ya saya mengakui bahwa Anies mungkin nggak terlibat, tapi kan yang diuntungkan dia. Harusnya ketika konflik terjadi beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017, harusnya Anies itu mengatakan Pak Ahok itu nggak bersalah gitu, jangan dipolitisasi ya, supaya nama baiknya pulih gitu. Ya sampai sekarang Pak Anies itu kan banyak yang benci karena kejadian masa lalu ya. Pak Anies itu akan seperti, catat kata saya ya, akan seperti Amin Rais, the next Amin Rais. Akan jadi calon presiden seumur hidup. Kenapa? Karena ada kebencian masa lalu gitu ya. Ada dosa masa lalu yang tidak terselesaikan. Karena dia bawa agama. Ya. Karena di Jakarta itu kan bukan mayoritas sebenarnya ya, sebagian besar sekitar 50% lah ya, masyarakatnya itu kan sudah menganut yang namanya sekularisme ya, tanpa kita sadari ya. Mereka memisahkan antara agama dengan yang namanya politik, sehingga mereka memisahkan. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian banyak tuh warga Konoha yang masih belum bisa memahami bahwa, mohon maaf ya, bukan berarti saya sih paling memahami ya, belum bisa memahami bahwa ya agama itu sebenarnya sangat mirip dengan partai politik. Partai politik kan sebenarnya bisa bikin kita fanatik kan terhadap ideologi ya. Kalau Anda jeli, Anda perhatikan, kenapa setiap kampanye itu atau pemilu itu ada orang yang berantem gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena partai itu bisa bikin orang jadi fanatik, guys. Bikin fanatik banget gitu. Kemudian selain itu, ya bikin orang lupa diri gitu ya. Dulu pernah tuh ada yang berantem gara-gara Pak Jokowi versus Pak Prabowo. Ya dulu tuh gotok-gotokan gitu ya. Hina-hinaan gitu, saling ngejek zaman dulu. Ya, ada yang berantem tuh zaman dulu ya. Nah, sekarang kita perhatikan kebalikannya kan. Jadi, kefanatikan seseorang terhadap tokoh itu, menurut saya pribadi, ini semacam orang yang bermasalah gitu, depresi gitu ya, menurut saya pribadi. Orang yang kelainan gitu ya, terlalu fanatik. Karena partai itu sendiri bikin kita fanatik, guys. Sama seperti agama. Karena partai itu mengklaim bahwa mereka lah kebenaran gitu ya. Kita yang paling benar, kita yang paling suci, kita yang paling wow dan sebagainya. Yang kan didoktrin seperti itu ya. Partai kita yang paling bagus ya. Kalau kita masuk ke partai A misalnya, ya maka karir-karirnya didoktrin bahwa partai kita yang paling bagus, partai yang lain sesat dan sebagainya. Itu kalau saya perhatikan. Ya mirip-mirip seperti agama lah. Agama juga kan seperti itu ya. Nggak semuanya tapi ya, agama mayoritas di Konoha atau rata-rata agama di Konoha itu menganggap bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci ya, sehingga mereka memonopoli yang namanya kebenaran. Ketika mereka memonopoli kebenaran, menganggap mereka si paling benar, si paling suci dan sebagainya, yang ada akan konflik karena aku yang paling benar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa aku terus,
itu adalah orang yang sangat egois, sehingga terjadi yang namanya konflik tanpa kita sadari ya. Jadi konflik itu tanpa kita sadari bersumber daripada agama itu sendiri tanpa kita sadari. Itu tradisi agama itu sendiri. Karena agama itu kan didesain untuk bikin orang fanatik. Orang yang fanatik itu kan nggak bisa berpikir rasional. Ya kalau misalnya ada orang yang fanatik tuh, lalu kita salahin orangnya. Wong agama itu kan diciptakan untuk fanatik gitu ya, untuk mabok gitu. Sama seperti misalnya alkohol ya. Kalau misalnya kita salahin alkoholnya, wong alkohol kan diciptakan untuk bikin orang mabok gitu. Sama seperti agama gitu. Jadi kalau ada orang yang mabuk agama ya karena terlalu mengkonsumsi agama berlebihan gitu ya, sampai tiap hari gitu ya dikonsumsi. Ya jangan salahin ini dong ya agamanya ya. Maksudnya jangan salahin orangnya dong ya. Agamanya juga terlibat gitu. Ini yang jarang kita sadari guys. Tanpa kita sadari. Ya, jadi gini guys. Kalau orang mabuk miras itu biasanya yang disalahin tuh alkoholnya gitu. Ya. Tapi kalau orang mabuk agama, mereka tidak pernah nyalahin agamanya. Ini menurut saya itu logika fallacy gitu ya. Cacat logika. Karena agama itu kan justru didesain bikin kita mabok gitu, tanpa kita sadari. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Mas Rui Hasan ya. Walaupun Mas Rui Hasan ini sering dikata-katain dokdes ya. Dokter dokter apa gitu ya, dokter binatang ya, dokter ya pokoknya gitulah ya, ada ejek-ejekannya itu dokdes ya, dokter bedes ya, maksudnya bedes ya, gimana loga Jawa gua udah pas belum ya, bedes ya, bedes, bentok gua udah pas belum ya, gak bisa bentok gua guys. Jadi menurut saya pribadi ya, dokter Rui Hasan ini adalah dokter yang sangat-sangat nekat menurut saya pribadi. Kenapa dia nekat? Kayak karena yang dipelajari di sekolah, di kedokteran dan sebagainya itu ya itu neuroscience ya, dokter bedah saraf gitu. Jadi saraf-saraf manusia itu dipengaruhi oleh apa ideologi agama gitu ya. Kenapa agama itu mempengaruhi saraf manusia? Ya, karena didesain, agama itu kan didesain untuk mempengaruhi otak manusia gitu, pola pikir manusia. Jadi kalau ada orang yang berlebihan dalam beragama itu ada yang salah dengan otaknya gitu. Ya ini menurut keyakinan saya guys ya. Menurut keyakinan saya jangan terlalu bulat-bulat ya. Saya mempersilahkan yang nonton video untuk membantah saya gitu ya. Sok aja nggak jadi masalah. Saya bukan pemuka agama. Boleh kok kita bantah-bantahan gitu ya. Bisa bantah-bantahan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Cek tes. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksono. Salam rasional.